Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu ladzu hazzin azim. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinarun wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadratul kurama, para alim yang kami muliakan, wabil khusus Romo Kiai Miftahul Ma'arif selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Paen, yang kita harapkan barokah manfaat ilmunya, juga kepada para asatid Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Paen, tak lupa kepada para ustadzat, asatidah, para hujat yang kami muliakan, juga para hadirin wal hadirat, walaupun hadirinnya enggak kelihatan, yang juga kami hormati. Tak lupa para santri santriyah yang baru saja wisuda nih. Ada berapa anak yang diwisuda dari Pondok Putri? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan ilmunya, memberikan manfaat ilmunya, sehingga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dan senantiasa bermanfaat untuk masyarakat dan bangsanya. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi di jalan sudah ditelepon katanya naik jam 10, acara mulai jam 8, sekarang sudah jam setengah 12. Nah, ini mau diteruskan atau mau sholat duhur dulu? Sholat duhurnya jam berapa? Jam berapa? Bukan jam 13 toh? Jam 13 nih. Kalau jam 12, kalau di Jakarta sudah duhur ini Pak Bu. Jakarta itu jam setengah 12 lebih 6 kalau enggak lebih 10. Makanya kami tadi Masya Allah. Tapi Alhamdulillah bisa ke Uber, bisa sampai sini, bisa silaturahim dengan masyayikh Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Paen, juga kepada para asatidah, juga kepada para wali santri Pondok Pesantren Paen. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa duduk dalam majelis tasyakur lil ikhtitam, majelis tasyakuran sekaligus birrul masyayikh Pondok Pesantren Paen. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah masalah santri
dan wali santri, yang kedua masalah anak-anak yang diwisuda, juga kepada para alumni pesantren. Jadi tidak ada anugerah yang lebih besar daripada belajar ilmu agama. Kenapa Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran dan aku adalah wa inna lahu lahafidhun, dan aku sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang menjaga Al-Quran. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah Ta'ala juga yang menjaga manusia. Kalau kita ini tidak dijaga oleh Allah Ta'ala, Pak Bu, nggak tahu apa kejadiannya. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dijaga dari mulai kandungan ibunya. Dari perut ibunya manusia belum bisa apa-apa, sudah dijamin rizkinya. Belum lahir Allah Ta'ala sudah siapkan rizkinya. Ketika lahir Allah Ta'ala berfirman, aku mudahkan keluarnya bayi dari perut ibu. Masya Allah, saya itu pernah melihat anak saya yang pertama itu, Bu, begitu keluar, saya lihat anak saya itu kaget. Loh, kok anak saya bentuknya kayak gini? Kepalanya itu lancip, Bu. Kalau ibu nggak percaya, nanti kalau habis lahiran langsung pengen lihat-lihat saja. Kepalanya lancip, empuk lagi. Ya Allah, ternyata Allah Ta'ala mengaturnya sedemikian rupa. Begitu berapa detik di luar, kena angin luar itu langsung bentuk kepalanya itu membulat sendiri. Dan Allah Ta'ala berikan keras. Coba kalau kerasnya dari dalam, bayang nggak, Bu? Ibu merasakan bagaimana, kebayang nggak coba? Itu kok diberikan beberapa detik setelah kelahiran. Begitu lahir, yang aneh itu, Bu, ketika anak belum bicara, ketika anak nangis ibunya paham. Oh, anak ini ngompol, oh anak ini BAB, oh anak ini gatel, oh anak ini lapar, oh anak ini kepanasan. Ibunya paham dengan satu suara saja, yakni suara tangi. Begitu mulai dia bicara, Masya Allah, anak SD umur 7 tahun nangis. Bukan ibunya paham, entah tidak paham, entah pura-pura nggak paham. Dimarahi. Kamu itu kenapa? Ngomong gitu loh, nak, coba. Ngomong, kamu itu kenapa? Dari telinga yang sama, dari mulut yang sama. Mulut anak itu juga yang keluar tangisan, telinga itu juga yang mendengarkan tangisan. Kenapa ketika anak ini berusia 1 bulan ibunya paham, sementara ketika umur 7 tahun ibunya tidak paham atau pura-pura nggak paham? Coba. Yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa? Allah. Coba. Ketika anak ini mulai bicara, ya Allah, anak baru mulai bicara, bah, itu ibunya senengnya setengah mati, Bu. Coba kalau anak ini kok sampai umur 10 tahun cuma bilang bah, kira-kira mana? Kira-kira gimana? Pusing ibunya. Dari mulut yang sama, perasaan ibu yang sama. Kenapa ketika anak ini bisa bicara bah, ibunya seneng, ketika 10 tahun cuma bicara bah, ibunya susah? Yang ngatur siapa? Masih mau merasa mengatur kita, coba. Makanya Allah Ta'ala yang mengatur manusia, Allah Ta'ala pula yang mengatur kehidupan manusia, yang menciptakan manusia. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala yang menurunkan, Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran. Sampai sekarang Allah Ta'ala masih menjaga keotentikan Al-Quran, baik lafalnya, maknanya, amaliyahnya. Masya Allah, sampai makhorijul hurufnya, Pak. Kalau ibu bapak nggak percaya kalau itu Al-Quran mukjizat, coba kita pikir saja. Kita ini baca Quran nggak paham. Terus terang, kalau baca Quran yang paham itu paling sedikit sekali, Pak. Kita ini rata-rata nggak paham. Kok nggak bosen coba?
Besok baca seneng, pengen baca lagi. Katam sekali pengen kedua kali, katam dua kali pengen tiga kali. Apalagi yang hafid Al-Quran, nggak paham maknanya, tetapi begitu katam pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Perasaan senang itu datang dari mana? Ada nggak orang yang membaca buku katam sekali pengen dua kali, tiga kali, khatam yang ke-10 kali sudah bosen Pak Bu. Al-Quran nggak paham, tapi nggak ada bosennya. Ini wujud mukjizat dari Allah. Coba ini kalau kita terangkan mukjizat Al-Quran sampai jam 2 nggak selesai. Allah Ta'ala menata huruf Al-Quran itu, ya Allah, kita lihat mawon. Coba satu ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, didengarkan enak Pak Bu, enak nggak? Coba kalau ibu yang nata, Alif Ba Ta, kira-kira gimana? Enak enggak? Allah Ta'ala menata satu huruf didengar enak. Sod, Qaf, coba Nun, wal qalami wa ma yasturun, enak didengar, satu hurufnya enak. Kenapa Allah Ta'ala tidak memulai huruf ba misalnya, atau ta atau alif? Alif, enggak enak. Pilihan Allah Ta'ala tepat. Yang dua huruf, Yasin, Toha, enak didengarkan. Coba kalau kita tata sendiri, Ha, Ho, enggak enak jelas. Ini menunjukkan yang nata itu adalah Allah Ta'ala. Yang tiga huruf tadi, Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, coba kita lihat saja penataan satu huruf, dua huruf, tiga huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, loh, enak didengar. Coba kalau kita yang nata Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, denger aja sudah nggak enak Pak Bu. Ini baru satu huruf ditata oleh Allah Ta'ala per hurufnya, didengar sudah enak, dibaca tidak bosen. Makanya Allah Ta'ala pantas kalau berfirman, aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaga Al-Quran. Lafalnya Quran yang menjaga siapa? Hafid Al-Quran, Hamalatul Quran. Alhamdulillah pesantren Darul Mukhlasin Pak N ada. Maknanya Quran yang menjaga siapa? Para alim. Alhamdulillah di sini diajarkan nahwu, soroh, untuk apa? Untuk mempelajari maknanya Al-Quran. Kemudian amaliyah Al-Quran yang menjaga siapa? Para ulama, para wali-walinya Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pesantren ini diajarkan adab. Adab itu apa? Adab itu orang yang merendahkan diri untuk mentaati Allah Ta'ala. Ini adab. Makanya alhamdulillah pesantren sampai sekarang pemerintah menggembar-gemborkan pendidikan berkarakter. Pesantren dari dulu sudah punya akhlak, sudah punya adab. Dari mulai kecil ada tambihul muta'alim, naik sedikit ada ta'limul muta'alim dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk menjaga makhorijul hurufnya Al-Quran, di pesantren ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tajwid. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu hurufnya saja makhrajnya tidak boleh dirubah. Kalau selain Al-Quran silahkan. Namanya siapa? Abdul Qadir. Panggilannya siapa? Pak Kadir. Enggak masalah. Tapi kalau Al-Quran kok wallahu ala kulli syai'in qadir dibaca wallahu ala kulli syai'in qadir. Enggak boleh. Harus dijaga makhrajnya dan yang menjaga ini adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya wakil di atas permukaan bumi, yaitu para qurra. Belajarnya di mana? Di pesantren. Makanya satu mufti dari Diuban mengatakan, jangan sekali-kali kalian merendahkan pesantren. Jangankan orang yang duduk di pesantren, jangankan orang-orang yang mengajar di pesantren, debunya di pesantren itu adalah perkara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau anak kita kok masih di pesantren Pak Bu, ini kita syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah. Hanya biasanya kalau wali santri itu kalau melihat anaknya mujahadah di pesantren nggak kuat. Terutama ibunya. Lihat anaknya sakit, sakitnya pesantren itu apa tuh? Paling-paling gudigen. Kalau santri gudigen, kalau anak sekolah namanya infeksi kulit. Sebenarnya sama, cuma biar keren mawon gitu. Kalau di tempat kita namanya Pak Bon, kalau di Jakarta sana namanya office boy.
Ada lagi namanya cleaning service, sama saja sebenarnya, cuma biar keren sedikit. Anak sekolah, SMA, kuliah sakit apa? Infeksi kulit, jane yo gudigen niku. Gudigen. Dan syukur Pak Bu, penyakitnya cuma gudigen, enggak ada sejarahnya santri mondok gudigen terus mati, itu enggak ada. Tidak itu paling tahun pertama, tahun kedua ibunya sudah melihat, ya Allah enggak tega nggih. Kita tega tidak tega kita melepaskan anak kita ketika di pesantren, serahkan kepada pesantren, serahkan kepada peraturan pesantren, anak kita nanti akan menjadi orang yang mulia. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Ummi Musa alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala berfirman ketika fitnah, zaman fitnah, ketika ada anak laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun itu pinter Pak, Fir'aun itu pinter Bu. Fir'aun itu membunuh anak laki-laki yang lahir tetapi menyuruh orang lain. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu Allah Ta'ala tanamkan mahabbah, sehingga nggak ada orang yang tega membunuh bayi, itu nggak tega sebenarnya. Makanya Fir'aun tidak mau membunuh sendiri, perintahkan pasukannya. Lah pasukannya tidak tega tapi lebih takut kepada Fir'aun. Makanya Allah Ta'ala lebih pinter. Dah ini Musa jangan diserahkan kepada pengawalnya kasih Fir'aun langsung. Begitu melihat Fir'aun langsung seneng. Apa perintahnya Allah Ta'ala kepada Ummi Musa? Wa idha khifti faqdi fil yami. Kalau engkau takut anakmu akan dibunuh, kalau engkau takut anakmu akan celaka, faqdi fil yam. Buanglah dia di lautan. Apa balasan Allah Ta'ala? Fa inna radduki ilaiki wajailuhu minal mursalin. Nanti kalau kamu lepaskan anak kamu buang anak kamu ke sungai, maka nanti dia kembali akan menjadi mursalin, akan menjadi rasul, akan menjadi dai. Jadi ibunya harus tega melepaskan anak di pesantren, ibunya harus tega. Jangan seperti orang Jawa istilahnya, cekeli cul kendase cekeli buntute. Dilepaskan kepalanya, pegang ekornya. Ada peraturan sedikit dari pesantren, Pak Ustadz ini anak saya gimana Pak Ustadz? Kakaknya mau nikah, yang nikah kakaknya kok anaknya suruh pulang. Kalau kiai saya dulu Masya Allah, ada orang suan kiai, Pak Yai, anak saya suruh pulang dulu. Kenapa? Bapaknya sakit katanya. Oh kalau bapaknya sakit anaknya suruh pulang. Iya untuk menjaga bapaknya. Enggak apa-apa kata Pak Yai, tak izin ke enggak apa-apa. Tapi nanti kalau anaknya sakit bapaknya mondok, nunggui anaknya di pondok. Wali santri sekarang itu ngakali Bu. Punya anak 4, yang satu kuliah di Jakarta, yang satu bekerja, yang satu di pesantren, yang satu masih kecil. Kalau bapaknya sakit yang suruh pulang siapa? Siapa kira-kira? Kok aneh nih. Jadi pesantren ini dinomor 2-kan. Selama pesantren ini dinomor 2-kan, maka pelajaran pesantren tidak akan bisa maju. Giliran jadi orang nanti yang diharapkan orang pesantren, ya Allah. Makanya kalau kita melepaskan anak kita ke pesantren, lepaskan saja. Kalau kita lepaskan baik lahir maupun batin, tugas ibunya apa? Kalau Bu Nyai memberikan amalan yang anaknya di pesantren ngapalkan Al-Quran, tolong setiap malam dibacakan Al-Fatihah 70 kali untuk anaknya dan hadiahkan juga untuk gurunya. Bu, mau Bu 70 kali? Atau mau di pesantren ngapalin Quran? Anaknya di pesantren ngapalin Quran, ibunya nonton HP Bu, nonton sinetron, ya kasihan anaknya nggih. Anaknya ngapalin kok nggak selesai-selesai, kenapa? Ternyata begitu pulang ibunya lagi nonton sinetron. Pulang-pulang anaknya diajak nonton sinetron bareng. Begitu balik ke pesantren Qur'annya hilang kabeh. Ini nyiksa gurunya Pak Bu. Ini. Kalau anaknya belajar alim, maka ibunya membaca ya Fattahu ya Alim minimal setiap hari 313 kali. Hadiahkan kepada anaknya, hadiahkan kepada gurunya. Kalau anaknya kok telepon katanya sakit, oh ya nak nggak apa-apa, tambah pahala.
Biasanya sakit kangen ditengok sebentar, nggak usah diizinkan pulang. Santri itu masya Allah, kalau sakit minta ditengok ibunya, bapaknya, nanti dibawa pulang sampai di rumah sembuh. Sampai di rumah sembuh. Wong itu penyakit kangen. Jadi tengok bapaknya, ibunya pulang-pulang. Dulu kami itu Bu, ketika menjadi santri, kalau ada anak sakit itu, jangankan kok sampai di rumah, begitu naik bis itu langsung sembuh. Aneh santri itu. Makanya kalau ada anak santri kok katanya sakit di pesantren, biarkan. Nah nanti kalau mati gimana Pak Ustadz? Mati di pesantren itu syahid, dan mati syahid itu mahal Bu. Mati syahid itu mahal. Makanya kita sudah bismillah, telepon ustadznya, telepon ustadzahnya, doanya dari rumah lebih mustajab. Ini untuk santri dan untuk wali santri. Mbah War, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, sering berpesan, santri akan sukses ketika tiga-tiganya sungguh-sungguh dalam mujahadah. Yang pertama santri ini sungguh-sungguh, yang kedua guru ini sungguh-sungguh, yang ketiga orang tuanya juga sungguh-sungguh. Santrinya sungguh-sungguh, gurunya nggak sungguh-sungguh, nggak pernah masuk kelas, nggak berhasil. Gurunya masuk kelas terus, santrinya nggak pernah masuk juga nggak gurunya sungguh-sungguh, muridnya sungguh-sungguh, orang tuanya nggak sungguh-sungguh juga nggak berhasil. 3 komponen ini harus sungguh-sungguh, baru akan menjadi orang yang berhasil. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk anak-anak yang kemarin yang tadi di wisuda, ini kita masya Allah, kalau guru kami mengatakan ini khotam atau selesai, ini bukan selesai yang hakiki, tapi selesai yang nisbi. Selesai yang nisbi. Selesai nisbi itu apa toh? Pelajaran memang selesai, tapi belajar belum selesai. Belajar belum selesai, kita masih punya tanggung jawab belajar sampai. Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan ma'al mihbaroh ilal makbaroh. Imam Ahmad itu sampai tuanya sakunya selalu ada pena. Ketika ditanya, ya Syekh, sampean itu sudah jadi ulama besar, kenapa kok harus ada pena di sakumu? Kata Imam Ahmad, ma'al mihbaroh ilal makbaroh, bersama dengan pena sampai ke kuburan. Coba, santri itu tidak pernah ada habisnya, dia akan belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tidak kenal dengan suasana dan keadaan. Pelajaran kita lebih banyak lagi nanti di depan. Bahkan masya Allah, kadang-kadang begitu sudah selesai, kita jadi pengurus ini agak ada rasa sombong sedikit. Ada rasa sombong, karena memang antara ilmu dengan kesombongan ini bareng Pak. Kalau orang bodoh apanya yang mau disombongkan? Kalau orang pinter itu biasanya ada sombong sedikit. Tapi yang namanya kesombongan itu akan menggerogoti keberkahan ilmu kita. Lain yang bahaya. Termasuk wujud sombong itu apa? Kadang-kadang kita merasa sejajar dengan guru kita. Kadang-kadang kita merasa apa yang diperintahkan guru kita, kita sudah bisa berpikir, akhirnya kita tidak mau sami'na wa ata'na. Ini wujud rasa sombong dalam diri kita. Guru kami pernah terangkan, ada satu kitab karangan Imam Suyuti. Beliau menceritakan, kitabnya namanya Tuhfatul Wu'ad fi Tabaqatin Nuhat. Imam Suyuti menulis dalam kitab itu bukan hanya orang-orang yang berhasil di dalam di dalam mempelajari ilmu agama saja, bukan. Tetapi termasuk orang-orang yang gagal di dalam mempelajari ilmu agama, beliau tuliskan. Salah satu yang beliau tulis itu ada ulama ahli nahwu yang pintar sekali. Namanya Imam Muhammad bin Shadiq. Muhammad bin Shadiq. Beliau termasuk orang yang ahli nahwu. Setiap orang debatan dengan beliau, beliau kalahkan. Setiap ada orang yang munadharah dengan masalah beliau, mempertimbangkan masalah nahwu, mesti beliau kalahkan. Sampai orang-orang waktu itu menjuluki beliau dengan sebutan Malikun Nuhat, presidennya ulama ahli nahwu. Tapi, nah ini ada tapinya. Dalam hatinya beliau itu ada rasa sombong. Ada orang datang diajak debatan, kalah, kamu itu nggak sekelas dengan saya. Yang lebih parah lagi itu, kalau ada orang datang ngajak debatan kemudian kalah,
Beliau mengatakan anta kalbun minal kilab katanya. Kamu itu hanya anjing-anjing pasar sana. Jangan ngajak debatan saya katanya. Masya Allah. Perasaan ulama itu sudah kalah semua sehingga beliau ada rasa sombong. Akhirnya satu ketika ada ulama datang meminta pertimbangan masalah nahwu. Seperti ini hukumnya bagaimana? Maka kita Imam Muhammad, oh ini enggak seperti ini. Dalilnya ini, Qur'annya ini, apa syairnya seperti ini. Kata orang itu mengatakan kalau menurut saya seperti ini. Maka kemudian Imam Muhammad sambil marah, kamu itu hanya anjing saja. Sudah kana pergi katanya. Ya Allah, ini ulama bicaranya luar biasa Pak Bu. Maka subhanallah, orang yang tadi dibilang anjing itu, dia sambil mengatakan, Imam Muhammad ini, saya ini malikun nuhat, saya ini presidennya ulama ahli nahwu. Ya Rob, dia menjawab, lasta malikan nuhat wa anta malikul kilab. Kalau kami ini memang anjing-anjing dari anjing-anjing pasar, berarti sampean itu bukan termasuk presidennya ahli nahwu, tapi sampean ini termasuk presidennya anjing. Perkataan itu didengarkan oleh majma' sehingga mereka tersenyum semua, kemudian murid-muridnya pada pergi. Di akhir ceritanya orang ini akhirnya muridnya tidak ada. Alim, nahwunya tidak ada yang mengalahkan, tetapi karena ada kesombongan sedikit saja dalam hatinya. Bagaimana Imam Ibnu Malik ketika beliau menulis kitab Alfiyah, hanya mengatakan bahwa bisabkin haizun tafdila, Alfiyahku ini lebih baik daripada Alfiyahnya Ibnu Malik. Fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Beliau mengatakan fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Alfiyahku ini lebih baik daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Masya Allah, Alfiyah yang sudah ada dalam pikirannya, dalam hatinya tiba-tiba hilang saja. Maka kemudian beliau ziarah di tempatnya Ibnu Malik. Ketika ziarah di tempatnya Ibnu Malik dalam kitab Syarah Khudhari itu dikatakan, kemudian ada hatif yang mengatakan kalau orang yang hidup satu itu bisa mengalahkan 1000 orang yang mati, kurang mafhumnya seperti itu. Ya Allah. Makanya ketika kita mulai selesai nanti menjadi pengurus, menjadi ustadzah, program kita ini belum selesai. Kitab yang kita baca ini sedikit sekali. Paling-paling baru matanya saja. Alfiyah pun kita belum banyak yang paham. Fathul Mu'in pun baru sedikit yang kita pahami. Masih banyak sekali target yang harus kita kejar. Makanya ketika kita khidmat nanti, khususnya kepada rekan-rekan yang baru keluar, yang baru pulang, niatkan untuk khidmat kepada agama. Niatkan untuk khidmat kepada Rasulullah. Jangan merasa saya ustadz, saya dibutuhkan pesantren. Ini jangan. Tetapi kita merasa kita yang butuh kepada pesantren, kita yang butuh kepada ustadz, kita yang butuh kepada ilmu, sehingga nanti setiap hari Allah Ta'ala akan menambahkan ilmu kepada kita. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti malam akan ada pengajian akbar. Kebetulan yang ngisi adalah Kiai Zulfa Mustafa, beliau PBNU Pak Bu. Beliau ini ya Allah masih keturunan dari Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ponakannya Kiai Ma'ruf Amin. Beliau punya karangan kitab, mungkin akan memberikan ijazah di sini kitabnya. Waktu Muktamar PBNU di Lampung, beliau diangkat sebagai wakil ketua PBNU. Jadi nanti kalau bisa malam ini kita bisa hadir dan kita bisa bisa ihtimam. Terutama kalau ibu-ibunya sudah malam nggak baik berangkat, ya bapak-bapaknya disuruh berangkat, anak-anak laki-lakinya disuruh berangkat. Biar kita ini bisa istifadah, ambil ilmu dari orang-orang alim. Mungkin ini saja cukup. Ada lagi? Katanya zuhurnya jam 1, berarti dari jam sekarang sampai jam 1 boleh sholat sunnah dulu Bu. Sholat sunnah dulu. Temu kangen biasanya alumni wali santri dengan anak-anaknya itu biasanya temu kangen. Mungkin itu saja. Insyaallah ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya, ada kurangnya semua dari kekurangan kami.
Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.